وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرية الصحابة وأتباعه إلى حضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء الصالحين أولياء المقربين علماء العاملين وخصوصا لمصنف هذا الكتاب شهد الله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. بمالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Alhamdulillah, jamaah salat maghrib yang sama-sama dimuliakan Allah. Kita kembali lanjutkan mudzakarah kita, kajian fikih. Berapa minggu yang lalu sudah kita bahas mengenai sunnah-sunnah abaatnya salat. Ada yang masih ingat apa saja itu? Kunut subuh sama tasyahud awal. Sudah kita bahas kurang lebihnya yang lalu itu, minggu yang lalu. Nah sekarang malam ini kita masih membahas mengenai sunnah salat juga, tapi ini yang hayatnya. Dalam salat itu kan ada dua, ada namanya sunnah hayat, ada namanya sunnah ab'ad. Kalau sunnah ab'ad kemarin sudah yang jelaskan, jika kita lupa, tidak mengerjakannya, meninggalkannya, lupa, maka sangat dianjurkan, sangat disunnahkan untuk diganti dengan sujud sahwi. Semacam kemarin, jumlahnya kemarin itu kan 20. Kemudian kalau diringkes menjadi 8. Kalau diringkes lagi menjadi 2, yaitu tasyahud awal dan kunut. Udah minggu yang lalu, beberapa minggu yang lalu sudah kita jelaskan panjang lebar. Nah sekarang kita lanjutkan wa hayatuha, dan sunnah hayatnya salat, as-salati, yaitu hayatnya salat. Wa arada bi hayatiha ma laysa ruknan fiha wala ba'dhan. Yang dimaksud dengan hayatnya salat ma laysa ruknan fiha, dia bukan termasuk rukun. Bukan termasuklah rukun karena ini sunnah. Dan rukun sudah kita bahas itu. Kalau rukun itu tidak boleh ditinggal. Kalau ditinggal batal salat kita. Semacam baca Fatihah kemarin itu nggak boleh tertinggal. Apalagi ruku, sujud itu rukun. Nah hayat ini malaysa ruknan fiha, bukan termasuk rukun, wala ba'dhan, dan bukan juga termasuk sunnah ab'ad. Yujbaru atau yujbiru bisujudi sahwi, jika ditinggalkan maka diganti dengan sujud sahwi. Nah itu bukan dia, bukan rukun, bukan juga sunnah ab'ad. Jika tidak kita kerjakan ganti dengan sujud sahwi, itu bukan. Hayatnya apa? Sunnah salat juga. Jika kita tidak mengerjakannya atau meninggalkannya, ya sudah, tidak perlu diganti dengan apa-apa, cuman kurang mendapat keutamaan, jadi pahalanya kurang sempurna gitu maksud. Terus jangan kita ngeremehkan ya, mentang-mentang ini sunnah hayat terus nggak kita kerjakan, walaupun kita tinggalkan nggak membatalkan sholat kita, tetapi mengurangi kesempurnaan sholat. Mesti harus kita kerjakan, sebisa mungkin kita kerjakan, sempurnakan. Khamsata asyara khoslatan, jumlahnya ada 15. Yang pertama, raf'ul yadaini, mengangkat kedua tangan inda takbiratul ihrami, ketika hendak takbiratul ihram. Jadi ingat, ab'ad hayat yang pertama itu mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Ini hukumnya sunnah, bukan rukun. Seumpama yang rukun itu ucapan takbirnya itu, takbir yang Allahu Akbar. Adapun angkat tangannya dibarengi dengan angkat tangannya itu hukumnya sunnah gitu. Yang fardu itu ucapannya itu Allahu Akbar, itu yang fardu. Kok sholat kok kita nggak takbir, maksudnya kita nggak ucapkan takbir, ya nggak sah. Namanya sholat itu diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Paham ya? Sebab kadang-kadang kita
ndek takbir atau dengan serius ndek takbir, wah dengan ndek sah sembahyang kan ndek takbir, jangan. Karena angkat tangan itu sunnah. Ila hadwi mankibaihi, seukuran dengan pundak. Jadi di sini disebutkan di syarahnya muqabilahuma ay bi an tuhadha atrafu asabihi a'la udhunaihi wa ibhamahu sakhmataihima. Itu diangkat seukuran pundak yang mana ujung tangan kita ini sesuai dengan telinga ini, dan nih pas di bawah telinga, paham ya? Ini pas kita, paham ya? Allahu Akbar. Jadi jangan terlalu juga jauh, dekat, sudah sesuai dengan arahan atas daripada pundak, posisi telapak tangan. Ini ibu jari kita sesuai pas arahnya dengan daun telinga, dan telunjuk ke atas ini pas di atas telinga gitu. Kemudian ma'ajja'ala batnihima ilal kiblah. Kemudian nih telapak tangannya menghadap kiblat, jangan Allahu Akbar. Bukan menghadap kiblat, itu hadap-hadapan di telapak tangannya. Jadi telapak tangan hadap kiblat. Allahu Akbar. Jangan begini. Nenek tahu ini mau main asma namanya. Karena ada yang begini, Allah Akbar. Kadang ipoh, alan deh. Kadang-kadang gitu ya, kita kadang udah masih deh, namun telat-telat kan beruberan masbuk, Allah Akbar. Disempurnakan. Karena kalau komat atau apa, di kitab-kitab fikih itu disebutkan kalau komat slow saja, tapi kita kan lari aja kejarnya supaya dapat sob awal itu. Supaya dapat takbir pertama. Jadi yang pertama sunnah hayatnya salat itu mengangkat tangan, itu sunnah hukumnya, bukan rukun atau bukan juga abaat, bukan. Dan seukuran tangan yang diangkat yaitu pas di atas pundak ini, ujung tangan kita keduanya pas dengan ujung telinga, kemudian ibu jari pas di sejajar dengan daun telinga. Tidak usah terlalu ditarik ke belakang, lepaskan sudah begini. Jangan begini juga, jangan. Ya, paham? Kemudian waraful yadaini indar ruku'i wa indar raf'u wa indar raf'i minhu. Kemudian mengangkat tangan ketika mau ruku. Jadi Allahu Akbar, selesai baca surat, nah dia terruku, sunnah angkat tangan. Allahu Akbar, sunnah hukum. Alhamdulillah serius dengan diangkat tangan, dia watal sembahyangnya sah, cuman kurang pahalan hajarin. Jadi baca surah misalnya minal jinnati wan nas, sejak ruku sunnah angkat tangan, tetap posisinya sama, bukan begini, tetap semuanya posisinya sama. Allahu Akbar, ruku. Wa inda raf'i minhu, dan ketika bangkit dari ruku, bangkit dari ruku, kemudian dibangkit, sunnah balik diangkat tangan, sama ukurannya juga, tidak ada bedanya, paham ya? Itu. Kemudian paham ini ya, ketika mau ruku sunnah angkat tangan, ketika bangkit dari ruku untuk i'tidal juga sunnah angkat tangan. Seumpama nanti kita temukan ada orang nggak seperti itu, ya tidak apa-apa, tidak batal sholatnya, cuman itu kurang sesuai dengan arahan kitab itu. Kemudian selanjutnya wadu'ul yamini ala shimal, kemudian meletakkan tangan kanannya atas tangan kiri. Maksudnya apa? Berselekap. Jadi berselekap ini sunnah hukumnya ya. Seumpama dengan dia berselekap sembahyang, sah dek? Hah? Sah dek? Aneh lah. Kemarin saya di masjid itu minggu berapa itu ngaji sirah, kita kisahkan kisah Imam Malik. Jadi sebenarnya juga tuh di kisah itu disebutkan, jadi Imam Malik itu juga dalam kitabnya, kitab Muwatta'nya itu disebutkan bahwa Nabi itu sholat itu berselekap. Hadis Muwatta'nya, ini Muwatta' ini kitab hadis paling sahih sebelum adanya Bukhari Muslim. Nah, di masanya dulu Muwatta' itu.
Jadi Imam Malik itu kenapa sholat itu lepas tangannya? Karena beliau pernah dihukum oleh gubernur di masa itu di Makkah, di Madinah itu. Jadi beliau difitnah memberontak kepada raja, di khalifah di masa itu, dipindah sama gubernurnya. Sehingga apa, dihukum. Imam Malik ini tangannya satu diikat dan tali itu diikat dengan kuda. Jadi ditarik. Itu perjuangannya ulama-ulama dulu. Tarik, kudanya dipecut, tarik sehingga tulangnya lepas. Lepas. Jadi sholatnya Imam Malik habis itu berapa masa habis itu beliau meninggal, berapa bulan sebelum beliau meninggal. Jadi sholatnya udah gini aja, nggak bisa diangkat putus. Memang nggak putus anunya, tapi sendinya ini pun lepas. Jadi nggak bisa beliau itu angkat tangan, jadi dia sholatnya. Maka sama pengikut beliau di belakang dianggapnya seperti itu, ada mazhab yang sholatnya ndak angkat tangan, itu seperti itu. Karena di kitab-kitab beliau, di Muwatta beliau dijelaskan riwayat-riwayat bahwa Nabi ketika sholat itu berselekap. Tapi ya kalau ada orang kita lihat seperti itu ndak irsal, ya Allahu a'lam, mungkin ada riwayat-riwayat yang Nabi pernah juga seperti itu. Itu kisahnya disebutkan seperti itu, kisah Imam Malik ketika beliau terkena fitnah sehingga beliau irsal nggak angkat tangan karena nggak kuat, nggak bisa. Sama kayak pimpinan ini siapa namanya, Iran itu siapa namanya, Ayatullah Khomeini itu kan tangan kanan kirinya nggak bisa bergerak, jadi yang kanan aja. Kalau mau amin diangkatnya, karena dulu pernah itu seperti itu, mati gitu. Bukan stroke Imam Malik, bukan, tapi lepas memang karena hukuman itu. Kemudian wa yakunani tahta sadrihi, adanya tangan yang berselekap itu berada di bawah dada, fauqa surratihi, kemudian berada di atas pusar. Di bawah dada, di atas pusar. Paham ya? Nah, jangan begini. Ini apa namanya nih? Apa namanya nih? Bonus. Ketelehan namun bawa pusar sekitian. Jangan di bawah pusar, jangan pas pusar, posisinya itu di bawah dada dan di atas pusar. Paham ya? Jangan begini. Tapi kalau ada orang begini gimana, sah enggak? Sah. Begini aja sudah. Dan posisi juga tangan kita yang kanan ini memegang pergelangan tangan kiri kita. Gini aja sudah biasa gitu. Kamu ngeneh belum be? Hah? Ada dengan ngeneh? Ada? Saya karena arak saya lagu. Arak. Nah, lamun arak ngeneh gimana? Ya memang ada riwayatnya, dulu sahabat pernah begini. Dulu sahabat itu pernah begini sholatnya. Itu pun ketika perang. Ketika perang itu, jadi sahabat itu sholatnya ya sebagian, tidak semuanya begini. Ketika medan perang, kenapa? Supaya langsung siap-siap seret pedang. Karena zaman Nabi itu kan orang munafik, orang-orang pemata-mata itu banyak itu. Jadi ketika nyerang itu mungkin munafik atau orang kafir itu ikut sholat, tapi kafir ingin membunuh, maka tinggal seret aja gitu. Tapi kalau ada orang begini ya berarti dia gimana itu? Anggap sampingnya ini musuh aja. Nah, jadi kalau ada yang begini tidak apa-apa gitu, tidak apa-apa, karena para sahabat dulu begini dan itu dilihat oleh Nabi. Nabi tidak tegur, memang di saat itu memang genting, di suasana genting dalam keadaan medan pertempuran. Paham ya? Posisi di atas pusar dan di bawah dada, mau laki-laki mau perempuan sama. Kemudian posisi tangan jangan begini. Ini kanggo bergaya di hadapan Allah. Kayak bos di hadapan. Jangan gini ya, soalnya nenek ada begini nih. Tetap biasa begini sudah. Kalau mau begini silahkan, tapi pasnya ya begini. Kemudian watawajjuhu dan tawajjuh ini maksudnya qaulul musalli akibat taharrumi wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardh, yaitu membaca kabira selepas takbiratul ihram. Jadi selepas takbiratul ihram Allahu Akbar itu sunnah hukumnya membaca
kabira. Jangan didahului dengan bismillah ya. Kalau saya dahului Allah Akbar bismillahirrahmanirrahim kabira, mau baca anda lagu ni mau pahala karena sunnahnya dibaca kabirong itu selepas takbiratul ihram langsung, tidak perlu pakai bismillah. Jadi sudah Allahu Akbar kabira, atau dibaca takbirnya 2 kali dengan Allahu Akbar, ini khusus takbir ihram. Kemudian yang kedua kalinya baca Allahu Akbar kabira, dan langsung dibaca kabirong masih dengan cukup takbir yang pertama juga tidak apa, tidak usah dianukan sambil langsung kabira, atau tambah malik selain takbir pertama itu disebut mereka Allahu Akbar kabira dan apa-apa. Paham? Ya. Hah? Dan bagus. Semua bandit dah baca juga takbiran juga sah sembahyang dah. Ya, akibat taharrumi selepas takbiratul ihram. Apa bacaannya? Inni wajhtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi ila akhir. Wal muradu bi an yaqula al musalli ba'da taharrumi doa al iftitah. Maksudnya itu seorang yang salat itu membaca doa iftitah. Hadhil ayah itu membaca yang sebut tadi itu kabirang walhamdulillah itu. Au ghairiha mimma warada fi istiftahi, atau membaca doa yang selain daripada kabirang walhamdulillah yang sering kita baca itu dengan doa iftitah yang lain. Karena doa iftitah ini kan banyak. Ada model yang lain, ada yang hafal enggak model yang lain selain kabirang? Ada enggak? Di sini disebutkan boleh dengan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, boleh itu. Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Sama kayak salat Id itu. Boleh begitu, boleh. Wa nahwi Allahu akbar kabiran walhamdulillah katsir, atau membaca yang seperti yang kita baca biasa itu. Atau bisa membaca Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotoya kama, terus itu kayak doa mayit itu, tapi itu untuk kita bukan untuk mayit. Juga boleh. Atau boleh membaca menambah dengan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, baca sayyidul istighfar Allahu akbar Allahumma anta rabbi la, boleh kalau mau diganti. Tapi ya yang warid itu ya ini pakai kabirang walhamdulillahi katsiran wa subhanallah bikratan wa asla, terus sampai akhir. Dibacanya sebelum membaca apa? Bismillah. Kemudian wal isti'adzatu, membaca isti'adzah. Apa isti'adzah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Beratlah lu trik-trik diri. Ba'da tawajjuhi, selepas membaca kabirang itu. Jadi selepas membaca kabirang baru kita membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ditambah ta'awuznya hukumnya sunnah itu. Lamun tidak ada baca ta'awuz langsung bismillah, tidak ada masalah. Lagu dia mau pahala sunnah hayat. Wal isti'adzatu, membaca a'udzu ba'da tawajjuhi, selepas membaca kabira. Wa tahsulu bi kulli lafdhin yastamilu ala ta'awudzi, boleh membaca lafaz-lafaz yang lain yang mengandung juga ta'awuz, yang mengandung minta perlindungan. Wal afdal, dan yang afdalnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang paling afdal itu ya umum kita baca itu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Boleh juga yang selainnya kayak apa? A'udzubillahis samiil alimi minasyaitonir rajim, boleh juga. Yang penting di sana ada ta'awuznya, ada lafaz a'una, ada lafaz perlindungannya daripada syaitan. Itu hukumnya sunnah. Kapan? Selepas membaca membaca kabirong atau iftitah gitu. Selanjutnya wal jahru fi maudhi'ihi, kemudian mengelaskan suara di tempatnya. Wa huwa as-subhu wa ulatal maghribi wal isya'i wal jum'atu wal idani. Kemudian mengeraskan suara di tempatnya itu di salat subuh. Salat subuh itu dikeraskan suaranya bagi imam ini. Kemudian wa ulatal maghrib, kemudian 2 rakaat pertama maghrib
Tadi itu kan 2 rakaat itu imam keras nggak suaranya? 2 rakaat pertama itu imam keras nggak suaranya? Hah? Keras, itu dikeraskan. Wal isya'i, dan 2 rakaat pertama isya. Nanti imam itu juga rakaat kedua pertama dan kedua keras, itu sunnah hukumnya. Kemudian wal jum'atu, dan ketika sholat Jumat. Sholat Jumat itu keras nggak suara imamnya? Wal idani, dan sholat Idul Fitri, Idul Adha, keras nggak suaranya imam? Keras. Jadi sunnah hayat hukumnya mengeraskan suara di tempatnya. Maksudnya apa? Wahwa as-subuhu, ketika sholat subuh itu keras, dikeraskan suaranya. Wa ulatal maghribi, dan 2 rakaat pertama sholat maghrib itu dikeraskan. Wal isya'i, dan 2 rakaat isya pertama itu juga dikeraskan suaranya. Kemudian sholat Jumat dan kedua Id. Ini hukumnya sunnah. Nanti seumpama ada orang sholat maghrib, imamnya itu tidak dijaharkan suaranya, sah nggak sholatnya? Hah? Sah nggak? Ada mungkin orang itu imam maghrib ini yang memang di mana-mana itu dikeraskan, kok dia nggak keraskan suaranya, sah nggak? Lain doa anda guru. Sah ndek? Sah, karena mengeraskannya hukumnya sunnah gitu, sunnah. Lagu lain doang. Jadi sunnah itu hukumnya ya. Ini maksudnya kita ngaji supaya kita nggak kaget. Mungkin ada orang seperti itu, atau mungkin ada yang lupa atau apa. Jauh usah kita ributkan, itu hukumnya sunnah. Dan nggak perlu lagi diganti dengan sujud sahwi. Ya sudah, berarti dia nggak pernah ngaji, intinya begitu. Sumpama kita nanti ke tempat keluarga kita rata-rata di sana orang awam nggak pernah ngaji, kok diam semua sholatnya gitu, dan berjamaah. Jadi subuh isya sama maghrib itu sama kayak zuhur asar, diam semua ya, nggak apa-apa. Kalau bisa kita ajarkan. Dede aminan pada masanya sama marah sholat zuhur asar no modelnya jadi paham? Zuhur asar gitu. Tapi kalau kita tahu kita ajarkan gitu. Wal israru, kemudian melirihkan, tidak mengeraskan suara, fi maudhihi, di tempatnya. Wahwa ma'ada alladzi dzukira, yaitu yang selain disebutkan. Berarti melirihkan itu di asar, apa? Zuhur, kemudian rakaat terakhir maghrib, kemudian rakaat terakhir, 2 rakaat terakhir isya, itu dilirihkan suaranya. Lalu arah dengan jadi imam maghrib masih rakaat ketelu sini kerasan balik suaranya imam nu berembe sah ndek sah hah takbir sapirane sa pertama, sa kedua, atau sa pertama. Takbir ini harus dikeraskan suaranya, karena takbir ini kalau dalam rukun apa namanya? Qauli. Nah, di sahwatu dina berjamaah kanci. Ala imam ini rukun qauli namanya, seperti Fatihah, apalagi takbir, apalagi tahiyat, salam juga gitu. Nah, assalamualaikum ada suara, dan tidak sah juga itu, karena itu rukunnya qauli, berbangsa ucapan, harus ada suara minimal didengar oleh diri kita. Lamun kaduate, takbir pertama kaduate, ya mungkin mazhabnya, kalau mazhab 4 itu semua melafazkan. Mengambil contohnya. Yesir mungkin. Disempurnakan ya. Kalau bar saja dia baca, tapi Allahnya enggak. Ya mungkin tetap dia baca, cuman enggak mungkin cukup didengar oleh dia. Tapi kalau dari imam harus didengar sama makmumnya, apalagi nggak pakai speaker keras gitu. Memang ini dikeraskan, maksudnya dijaharkan, cukup didengar oleh kita. Ini kalau sholat kita
masing-masing atau kita jadi makmum. Tapi kalau jadi imam jelas-jelas Allahu Akbar. Nanti bar ninjot-ninjotan makmum jadi. Waktu makom itu lalu ya. Jadi intinya kita ngaji ada tekan kena. Intinya lamara dengan samarangan ya kita niatkan ingatkan menjadi imam, ingatkan, sempurnakan, suruh ya lalu ngaji. Tidak jadi imam yang dibenci makmum, itu besar dosanya itu imam jadi makmum. Tadi sempurnakan. Makanya jangan diremehkan nih, walaupun sunnah-sunnah seperti ini penting ini, jangan sampai diremehkan. Kemudian wa ta'minu, kemudian membaca amin, qaulu amin aqibal fatihata liqari'iha fi sholati wa ghairiha. Kemudian membaca amin selepas membaca Fatihah. Jadi kapanpun kita baca Fatihah tetap kesunahan terbaca amin. Nah dalam salat, di luar salat, misal zikir Al-Fatihah angkat berzikir tetap baca amin. Jadi bukan di salat saja. Di sini wa ta'minu ay qaulu amin aqibal fatihati liqari'iha. Bagi orang yang membaca Fatihah itu maka diakhiri dengan amin. Fi sholati wa ghairiha, di dalam salat atau di luar salat gitu. Misal kita baca Fatihah untuk dengan doa apa kubur sedikit doa selepas baca Fatihah tetap kesunahan terbaca amin gitu. Lakin as-sholatu akadu, akan tetapi ketika sholat itu tambah lagi ditekankan kita untuk bilang amin. Jadi kapanpun kita baca Fatihah pokoknya tetap kesunahan terkena amin. Tetapi ketika dalam sholat lebih lagi akadu, lebih ditekankan lagi untuk mengucapkan amin. Wa yu'manu, dan mengucap amin al-ma'mumu ma'mum ma'a ta'mini imamihi. Kemudian sunnah bagi makmum untuk mengucapkan amin atas aminnya imam. Jadi makmum atau imam sama-sama ucap amin. Dia ngamin. Namun dia ngamin berarti dia mau pahala itu aja. Dia mau ya usahakan ya, memang rata-rata di sebagian tempat itu kan nggak dikeraskan soalnya. Tapi misalkan Allah Akbar waladhdallin, sebenarnya yang paling bagus itu tanteh juli imamnya kena amin baru, atau barengan, minimal barengan lah. Dan ingat ini hukumnya apa? Sunnah hayat. Lamun dia ngamin imam berarti dia mini pahala ngan aja. Itu sama pahala ngan doa. Paham deh? Wa yujharu bihi, dan mengeraskan suaranya ketika ucap amin. Kenapa kita disunahkan untuk mengucap amin ketika setiap baca Fatihah? Liqaulihi, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ammana al-imam fa aminu fa inna man wafaqa ta'minil malaikah ghufir lahu ma taqaddama min dzambi fi riwayah. Karena ada hadis menyebutkan jika seorang imam dia mengucapkan amin kemudian kok cocok ucapan amin atau mencocoki ucapan imamnya amin dengan imamnya malaikat, maka nanti semua dosanya yang telah lewat diampuni. Maka di sini kita imam itu harus ditekankan ucap amin. Kan ini disebutkan bukan makmum, ini imam. Idza amanal imam, jika seorang imam itu mengucapkan amin, berarti waladhdallin amin. Fa inna man wafaqa ta'minahu ta'minil malaikah, maka siapa yang aminnya itu mencocoki dengan aminnya malaikat, diampuni semua dosanya gitu. Aku tetap ingat sumpama terdait imam sandai kena amin atau mungkin sir amin wali aras atau amin gitu. Ya tetap kita makmum amin. Bukan sekedar makmum, dakat tendai sembahyang misalnya itulah lampak mau terdengar imam
sembahyang kena amin, tetap masih dekat terlambat berdengar imam berjamaah solat no, dekat kena amin. Siapa tahu pas no bercocokan, saat lampak no pun dapat ampunan. Pak Inaman ni siapa saja mencocoki, bukan pas orang makmum yang solat itu saja, pokoknya saya sambut samimnya imam berbarengan, kok bisa nanti mencocoki dengan amimnya malaikat yang begitu banyak itu, nanti dapat berkahnya, dosa-dosanya diampuni. Paham ya? Cuman ulama-ulama kita ini menyuruh kita untuk menambahkan. Apa tambahannya? Rabbighfirli wali walidayya amin. Jadi Nabi dalam satu riwayat itu beliau sebelum membaca amin itu menyebutkan Rabbighfirli. Cuman para ulama menambahnya wali walidayya, dan untuk kedua orang tuaku amin. Siapa tahu nanti kan mencocok itu, dosa orang tua kita juga diampuni. Maka kalau kita dengar ada imam ketika sholat atau ketika tidak sholat menambahkan itu sebelum amin, dia bilang Rabbighfirli walidayya amin, tidak batal karena itu doa, bukan ucapan yang selesai, karena itu doa. Praktekkan insyaallah ya. Nah, kemudian wa qira'atus surati, kemudian membaca surah ini berarti selepas Fatihah. Kalau Fatihah itu wajib, itu rukun. Tapi kalau surat selepas Fatihah itu sunnah hayat namanya. Ba'dal Fatihati, selepas membaca Fatihah. Li imamin wa munfaridin, bagi orang yang berimam, salat berjamaah dan salat sendiri gitu. Kalau kita salat berjamaah, imam yang baca surat, kita baca Fatihah terus dengar bacaan surat imam, tidak perlu kita, karena sudah dapat pahala walaupun kita nggak baca surah, tapi kita makmum tetap dapat pahala bacaan surahnya imam. Dendek sedih imam baca surah milu-miluan baca surah lemudi, ngerembengin imam nanti jadinya. Ada nggak orang seperti itu? Hah? Baya. Allah Akbar dengan salat zuhur asar itu karena nggak bersuara, kita sebagai makmum juga boleh disunahkan. Nih maghrib, isya, subuh, tetap baca Fatihah, dengar wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu, dengar apa yang dibaca imam. Jangan usah ngikut-ngikutin imam baca qul a'udzu birabbin nas, midun beradeng-adengan qul a'udzu birabbin nas. Ini melasaran. Daerah. Dalam menara ya diingatkan jangan itu. Cukup kamu sudah dapat pahala dengan bacaan seperti itu. Kemudian wa mufarridin, dan orang yang sholat sendiri. Kita sholat sendiri, mungkin kita terlambat sholat sendiri, ya sunnah tetap terbaca surat. Seumpama sholat 5 waktu untuk terbaca surat, semuanya Fatihah tok sah. Karena hukumnya ingat sunnah nggak perlu diganti sujud sahwi, nggak perlu ya, dia temu pahala ini karena kurang sempurna sembahyang itu. Bi raqatai subhi wa ulata ghairiha, yaitu di 2 rakaat salat subuh dan 2 rakaat yang selain subuh. Pokoknya salat 5 waktu 2 rakaat, entah subuh, entah zuhur, asar, maghrib, isya, pokoknya 2 rakaat awal semuanya disunahkan baca surat. Akan tetapi nanti yang selepasnya maghrib yang 1 rakaatnya, zuhur, asar, isya yang 2 rakaatnya cukup Fatihah. Kalau jadi makmum tetap juga baca Fatihah. Jadi kalau ada orang baca surah di rakaat ke-3 atau ke-4, ya nggak dapat apa-apa dia, nggak dapat, malah khilafusun sunnah gitu. Cukup baca Fatihah. Wa takunu qira'atus surati ba'dal fatihati, yaitu adanya bacaan surat selepas Fatihah. Walau qaddama as-surata 'alaiha lam tuhsab. Jadi baca surat selepas Fatihah. Kok ada orang nih mengedepankan baca surat dulu, qul a'udzu birabbin nas, terus baca Fatihah, lam tuhsab, tidak dianggap bacaannya itu. Dek batal sembahyang. Dek tak anggap, kecuali balik Misalnya Allahu Akbar rakaat pertama, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, itu neramin lah. Nah, seumpamanya baca seperti itu, terus baca Fatihah berembe, bacaan anas itu dentahi hitung sak Fatihah, jadi sia-sia
sia-sia gitu. Seumpama seumpama nahara. Nah kan disebutkan ini, walau qaddama surata alaiha lam tusab, lamun dahuluan surat terus membaca Fatihah, maka ndak dihitung dek nembaca sembahyang dan enti ndak enti hitung, percuma sia. Paham ya? Kemudian takbiratu indal khafdi, kemudian membaca takbir ketika khafdi dirruku'i, ketika mau turun ruku'. Jadi lamun ada ruku' no selain angkat tangan tadi itu kesunahan apa namanya, mulut kita ini membaca Allahu Akbar. Jadi minal jannati wan nas ini sunnah, ucapan takbirin juga sunnah, Allahu Akbar sunnah. Makanya takbir yang fardu itu ketika takbiratul ihram itu harus diucapkan jelas itu, sebagaimana jelasnya Fatihah, jelasnya di tasyahud, jelas juga di takbir. Karena bar ya mungkin ya kita usul-usulan aja sudah dia baca, mungkin didengar dirinya. Tapi kalau jadi imam memang harus kita keraskan gitu supaya tidak ribut nanti. Nah, gitu ya. Jadi takbir disunahkan ketika mau turun untuk ruku, indal ruku'i, indal khafdi, ketika hendak mau turun ruku, membaca takbir Allahu Akbar. War raf'i ay raf'a salbi minar ruku'i, dan ketika naik daripada ruku untuk i'tidal. Jadi ketika mau ruku Allahu Akbar, sunnah membaca takbir. Nanti bangkit daripada ruku i'tidalnya juga tetap kesunnahan takbir Allahu Akbar. Lamun dek terbaca takbir sah ndek Pak Guru sah ya. Wa qalu sami Allahu liman hamidah hina yarfa'u ra'sahu minar ruku'. Kemudian di saat membaca Allahu Akbar dibarengi juga membaca sami Allahu liman hamidah. Ini sunnah hukumnya membaca sami Allahu liman hamidah ketika bangkit dari ruku. Selepas Allahu Akbar. Ya. Kemudian walau qala man, dan seumpama ada orang mengatakan hamdallah sami'alahu, itu gimana? Kapa bisa juga. Misalnya dia baca sami Allah tapi bacanya hamdallah sami'alahu, saya memuji Allah dan Allah mendengarnya. Itu bacaannya gimana? Kapa cukup juga. Paham ya? Wa ma'ana sami'allahu liman hamidah, dan makna sami'allahu liman hamidah taqabbalallahu minhu hamdahu wa jazahu alaih, yaitu semoga Allah menerima pujiannya dan Allah membalasnya. Wa qaulul musalli rabbana lakal hamdu, kemudian juga disunnahkan juga selepas mengangkat dari ruku itu Allahu Akbar sambil membaca apa? Baca apa? Sami Allahu liman hamidah. Kemudian dilanjutkan Rabbana lakal hamdu idzan tasaba qaiman. Jadi ketika kapan kita baca Rabbana lakal hamdu? Ketika sudah pancet tegak awak tu. Jadi Allahu Akbar sami Allahu liman hamidah, tegak dulu Rabbana lakal, tegak dulu idzan tasaba qaiman. Jika sudah tegak baru terbaca sami Allahu Rabbana lakal ham. Lanjut nih azan. Macam panjang nih, belum panjang ini. Ini ada nomornya itu, ada sampai B noh, bisa dimolas noh. Nah, sedikit aja. Besok tasyahudnya. Kemudian wa tasbihu fir ruku'i, dan membaca tasbih subhan rabbiyal. Wa tasbihu fir ruku'i adanal kamal fi tasbih subhan rabbiyal azim. Ketika ruku ini, ketika kita ruku itu disunahkan membaca tasbih yang paling sempurnanya, yaitu subhan rabbiyal azim 3 kali. Nah, ini maknanya namun dia terbaca apa-apa terruku dan matem terus ngangkat sah ndek sah karena hukumnya sunnah lagu ngono malah dengan botak dari ini. Nah, kita juga wa tasbihu fis sujudi wa adnal kamal fi subhan rabbiyal
lah 3 kali ya. Insyaallah sampai situ dulu. Nah, ketika ruku itu, pas ruku itu disunahkan baca tasbih yang umumnya kita baca subhana rabbiyal azim 3 kali ya. Tapi lihat kondisi, kalau memang kita jadi makmum kok imamnya itu belum naik-naik, tetap sudah lebih dari 3 kali boleh. Pokoknya dalam sembahyang tidak boleh diam, kita itu tidak boleh diam. Jadi kalau imam kita masih ruku saja mungkin, nah tetap kita itu yang makmum tetap baca sesuai gitu. Pahamnya? Ketiga, ketika sujud subhana rabbiyal a'la, itu juga hukumnya sunnah hayat. Nah, kita baca rugi. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah bisa kita lanjutkan. Masih berapa lain insyaallah ya. Oke, ada yang tanyakan? Ya. Angkat timah itu ya. Enggak apa, sudah dulu kita bahas itu. Yang disunnahkan itu bangkit dari sujud yang kedua itu. Dan yang kedua itu yang waktu sujud nih, Allahu Akbar, itu disunahkan angkat tangan. Lamun sak pertama sampai sak ketelu nu dene sunnah. Misal rakaat pertama tahiyat. Nah, pokoknya intinya sudah mau doa rakaatna sarakaat keteluna lamun salat zuhur asar kan isya itu sunnahan teh angkat tangan. Ini tetap hukumnya sunnah. Lagu harus tahu bisa memang kesunahan angkat, nanti akan dibahas di sini nanti juga di sini di pembahasan. Tapi belum insyaallah ya. Kadang ada dengan laporan habis dari ruku ngangkat tangan doang gitu menjag. Ada tempatnya sampai itu sunahan sampai ande. Insyaallah pertemuan datang akan dibahas di sini. Ini ada lagi? Ya. Ya. Iya. Kebanyakan makmum di dalam hatinya itu ada yang mangkel, ada yang kecewa, marah ini. Iya. Ini karena terjadi. Iya. Nah, bagaimana hukumnya sholat kita ketika kita mangkel terhadap imam seperti itu? Dan yang kedua ini yang ditanya, apa perlu kita muparakah atau bagaimana? Seperti itu. Ya memang makanya imam itu memang harus betul-betul orang-orang yang ngerti gitu. Dan sampai nanti makmum kita ini sholatnya itu bisa rusak gara-gara kita, rusak kehusuannya, nanti rusak hatinya, jadi mangkel karena model sholatnya kayak begini. Nah itu juga seorang imam betul-betul waspada, kan ada ancamannya itu imam yang dibenci makmum, ada ancamannya dari Nabi. Nah kalau kita memang kita lihat ada rukun yang ditinggalkan baru muparokoh. Tetapi kalau nggak ada rukun, cuman ngenu model sembahyang loh dengan nih, tetap ngimam. Lagu ada yang sakit, cuman sampai istighfar. Ya, makanya bagusnya ya dimusyawarahkan. Memang ya, tapi ada memang dengan disuruh jadi imam ya doang minimal maju. Hah? Lamu depan ni ya sila mungkin riso sidane ning amun dengan diri lu dengan ni bara sembahyang menghadap Allah lagu jauhnya sakit ade kan percuma. Nah harus dengan tawa saya kelek tono lah memang lamun uzur sakit ya wah tahu memang uzur sakit ya maklumi, dimaklumi. Nah, bolehnya muparokoh itu tatkala ada kesalahan yang fatal yang menyebabkan sholat itu batal, baru kita muparokoh. Lagu lamun dekna sekedar gedak doang model sembahyangnya nih, tidak perlu muparokoh. Karena apa yang boleh muparokohkan? Karena nggak ada
Salahnya di situ. Mubarokah itu lamun tahu nah misal ini imam nih auratnya keringatan, bedah mungkin cilatok rokok, anak-anak kereng apa kelihatan pahana itu doang seserio nah. Baru kita mubarokah. Atau mungkin ada najis dipakai baru kita mubarokah. Lagu lamun denara halasnya membatalkan karena rukun sing tinggalan tetap ikut sembahyang. Lagu hati sakit. Ya kan yang ujian teh. Ambil istighfar ya telatih nih. Hah? Apa? Apa lagu? Lagu lamun terseriuk chat lampak naik imam, sementara memang imam ni dek pegawaian tukang chat kan? Dan tukang chat pegawaian lagu ingat anu. Nah kita pahami wah dalam atente bahwa imam ni naiknya kena chat wahana jelak wahana selesai wuduk ngono. Ngono dan terus ulama. Mungkin mikir sembahyang tadi mau di imam tuh chat dek naiknya. Nah harus tekan chatnya kan dia membatalkan karena najis, tapi kalau itu terjadi sebelum wudhu kan tidak masuk wudhu. Nah kita sebagai makmum pahami pokoknya baru nih pesen tektok masjidnya pokoknya chat gitu lanjut terus sembahyang. Dendek yang ragu-ragu nih datang dendek aduh imam, kecuali kalau imam ini memang ngechat dong pegawaian lo berarti memang sebelum kena sebelum wudhu no. Jadi paham ya. Nah supaya mencet serius dan le lampak na imam tuh gitu. Tanami wah baru nak kena ni wah selepas na wudu be jadi ke dantok naena beton ngejah chat pun. Nah dek tetap dek terganggu kehusuan te ragu-raguan si setan. Paham? Ada lagi? Paham itu dah. Jadi ya memang masalah imam makmum memang ya lamun tahu umur wah tawa mungkin sampai bahasan ucapan kalimat nondek mundur saja di imam, jangan dipaksakan. Atau mungkin itu sakit uzur sehingga sakitannya wah kayaknya di sempurna dari sembahyang bareng-bareng makmum mu untuk denek teneh nekat jadi seperti itu. Tidak lalu. Nah itulah makanya imam-imam ya Allah alam lagi. Intinya sempurnakan sholat itu, jangan sampai sholat itu masa sembahyang lu beruberan. Marah dan nara kan kita menghadap kepada Allah sekhusuk-khusuknya, sebagus-bagusnya. Sembahyang kok berbak ini itu nih Allah waktu padahal panjang kita dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya bagusnya ya musyawarah duduk bareng-bareng ya. Kalau itu orang tua misalnya ya ada orang tua yang lain yang siap mengingatkan begitu. Dan ingatkan ngomong sudah jujur-jujur. Kalau dia seorang orang tua mungkin tidak alim itu ngomong jujur-jujur siapa kayak kalau dia berilmu, nah berilmu ini samar. Ya tahu dah aku ingin berembe no. Wallahu alam boleh ya amar sangeno ya suruh ustaz lain ingat ya ingetan gitu. Tapi dia berilmu lagu ngenen tan berambe apa husnuzon terus tahu ngene doang sakit doang dangan dan buruk takbir wahyu sujud kedua. Ya gimana itu ya dia sampai ndek takbir jamaah. Hah? Ya, makanya urusan sholat sesempurna mungkin. Makanya ini ngajikan untuk kita. Ada ini deh benar sembahyang deh. Lamun nara sang imam yang merangano ya dalam terserius ni imam ni model plus, itu dia ni terlale-lale. Tahu imam tu model plus, Allah, suwe. Telah tu jadi kejar mesti marak plus. Masa tengenon tan ustaz, cuma ya tuntut secara ta'ala di akhirat. Kan tengenon tan aja itu, berpres-plesan. Dia yang dituntut nanti. Kalau kita diam kan, buruk dengan edan ya wah piri ya braan gerebek seperti itu. Lamun kah berjamaah ya kesempatan setan jadi senang kah nemu berjamaah senang setan. Milu wah ngebut. Jemaah akhirat tertuntut ini ya pemimpin yang iya tertuntut jemaah di akhirat. Enaknya nganu adekna bareng kah kesembahyang itu jadi tambah pecah hati.
Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah SWT beri kepahaman untuk kita bisa amal dan sampaikan. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal ladzina an'amta 'alaihim. Salatullah